Soeharto, nama yang menjadi ikon kekuasaan di Indonesia selama hampir 3 dekade, merupakan presiden kedua Indonesia yang memegang tampuk kepemimpinan dari tahun 1967 hingga 1998. Lahir pada 8 Juni 1921 di Kemusuk, Yogyakarta, Soeharto mengalami perjalanan hidup yang penuh gejolak, diwarnai oleh perjuangan kemerdekaan dan kepemimpinan otoriter. Ketika pemberontakan komunis terjadi pada tahun 1965, Soeharto memainkan peran penting dalam menghancurkan gerakan tersebut. Kudeta militer yang melibatkan pembunuhan massal tersebut membuka jalan bagi Soeharto untuk mengambil alih kekuasaan dari Presiden Soekarno. Ia menjadi presiden kedua Indonesia pada 27 Maret 1968 setelah Soekarno diberhentikan. Selama kepemimpinannya, Soeharto dikenal dengan pembangunan ekonomi yang pesat dan stabilisasi politik. Namun keberhasilannya juga diwarnai oleh pelanggaran hak asasi manusia dan dugaan korupsi dalam pemerintahannya. Program transmigrasi, industrialisasi, dan pengendalian populasi adalah beberapa kebijakan yang diimplementasikan untuk meningkatkan perekonomian dan stabilitas negara. Pada akhir tahun 1990-an, krisis ekonomi melanda Indonesia, menyebabkan kemarahan rakyat dan meningkatnya tekanan internasional. Tuntutan reformasi mulai bergaung, dan mahasiswa serta aktivis pro-demokrasi menggelar demonstrasi. Pada 21 Mei 1998, Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya sebagai presiden. Kamis 21 Mei 1998 menjadi salah satu hari paling bersejarah bagi bangsa Indonesia dan menjadi momentum bagi perbaikan perjalanan bangsa ini ke masa-masa setelahnya. Selamat datang di channel Gap News. Namun sebelum lanjut, untuk mendukung kami agar terus berkembang, tekan tombol subscribe dan loncengnya untuk mendapatkan info dan sejarah yang ada di dunia ini. Pagi itu, sekitar pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, di ruang kredensial Istana Merdeka, Jakarta, Presiden Soeharto menyampaikan pidato terakhir sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang telah dipegangnya selama 32 tahun. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia, terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Kata sang jenderal besar dengan nada datar. Spontan para mahasiswa yang telah beberapa hari menduduki gedung MPR DPR RI di Senayan bersorak gembira. Sebagian dari mereka bahkan menjemurkan diri ke dalam kolam, menyambut euforia reformasi yang telah berhasil membuat bapak pembangunan itu lengser alias mandek pandito atau berhenti dari pucuk kekuasaan di negeri ini. Bangsa Indonesia pun memasuki sejarah baru dalam era reformasi sebagai bentuk koreksi atas rezim Orde Baru yang sentralistik, bahkan tak jarang disebut-sebut sebagai pemerintahan otoriter, terutama oleh lawan-lawan politiknya. 6 agenda awal reformasi pun menggema adili Soeharto dan kroni-kroninya. Pemberantasan KKN, amandemen UUD 1945, penghapusan dwifungsi ABRI, penegakan supremasi hukum dan pelaksanaan otonomi daerah seluas-luasnya. Hingga 20 tahun, reformasi memang masih terus berlangsung dan belum tuntas menyentuh seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Perbaikan demi perbaikan terus dilakukan dari pemerintahan yang silih berganti setelah Soeharto lengser, baik semasa pemerintahan B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Joko Widodo.
Pernah ada masa ketika reformasi tak berjalan sebagaimana dicita-citakan, lalu muncul berbagai tulisan dan gambar bertuliskan, "Piye kabare? Enak zamanku toh?" dan bergambar Soeharto sedang tersenyum. Gambar Soeharto senyum pun masih bisa terlihat dalam lembaran uang Rp50.000 versi lama. Terlepas dari kontroversi, Soeharto adalah salah seorang pemimpin besar di negeri ini. Dari waktu ke waktu, banyak pihak yang ingin terus mengenang kebesarannya dalam memberikan pengaruh dalam perjalanan bangsa ini. Terbayang bagaimana metode pemilihan menteri di era Pak Harto berjalan dengan selektif, berwibawa, berilmu dan berintegritas. Hampir tak pernah kita dengar ada menteri era beliau yang aneh-aneh pernyataannya dan perbuatannya. Semua terdidik dan tertata dengan baik. Koordinasi antar departemen sangat baik. Tidak ada yang menjadi menteri segala urusan. Pemilihan menteri semua berkompeten di bidangnya. Meski zaman itu profesor sangat jarang, namun kebanyakan mereka bergelar profesor. Memang kemampuan akademik menjadi tolok ukur kemampuan, pemikiran dan kewibawaan. Di acara kenegaraan, baik itu ASEAN atau level dunia, mencari pemimpin kita paling gampang kalau foto bersama pasti berada di depan sekali dan posisinya di tengah. Benar-benar dihormati sebagai pemimpin negara besar. Tidak ada ceritanya zaman dulu anak baru tamat kuliah jadi bupati atau jadi anggota dewan. Politik memang zona orang yang mapan berpikir, mapan ekonomi dan mapan pendidikan. Benar-benar diseleksi. Level gubernur atau bupati setidaknya kalau kita mengingat adalah pensiunan tentara berpangkat kolonel atau mantan rektor atau pejabat yang sudah berpengalaman puluhan tahun. Jadi bisa menerjemahkan arah pembangunan dari skala nasional ke daerah. Zaman itu, politik bukan tempat orang-orang buangan yang tidak diterima di dunia kerja. Lalu karena banyak duit dan banyak keluarga, bisa menjadi anggota dewan dan pemimpin daerah. Dulu, Mbak Tutut bisa jadi menteri setelah berusia 49 tahun. Itu pun sebelumnya pernah menjabat sebagai anggota MPR RI. Jadi kalaupun disebut nepotisme, tapi memang bermutu. Namun sekarang ini nepotisme yang mencolok sekali, meski dengan dalih dipilih langsung oleh rakyat. Di mana zaman tidak boleh ada sekolah swasta memperkaya diri. Seragam SD sampai SMA diciptakan di zaman Pak Harto. Tujuannya agar satu, si kaya dan si miskin bisa satu kelas dalam tujuan pendidikan. Zaman di mana masa-masa swasembada pangan bahkan bisa diekspor. Kita bisa hidup tenang gak mikirin habis beras. Negara agraris bukan hanya slogan, semua dikelola dan dijamin oleh pemerintah. Zaman Pak Harto, Pak Tani dikasih tamu mimbar dialog rutin, bukan dibohongi kasih subsidi pupuk dan traktor lalu ditarik lagi. Zaman Pak Harto, kalau ke sawah ya panen raya bersama semua menteri, menunjukkan pada dunia bahwa Indonesia adalah negara besar. Maka setiap kali acara kenegaraan mencari posisi Soeharto paling gampang, paling depan dan paling tengah. Kita masih ingat asal nama SMA 1 adalah sekolah terbaik. Lalu ada sekolah-sekolah terbaik negeri di segala penjuru. Si kaya dan si miskin bersekolah di tempat yang sama. Zaman anak tukang becak kuliah sudah biasa. Zaman sekarang anak tukang becak bisa lulus dokter dianggap mukjizat, dirayakan besar-besaran. Sistem pendidikan dirampas hanya untuk orang kaya. Zaman Pak Harto puskesmas di mana-mana, sistem pengobatan teratur, posyandu dijadikan gerbang besar kesehatan publik, ibu-ibu PKK dijadikan volunteer atas kinerja negara di bidang kesehatan. Tapi di zaman sekarang, para dokter dan perawat diajarkan bagaimana cara berbisnis. Tidak ada lagi gairah dalam berbisnis. Di zaman sekarang inilah tragedi kesehatan berlangsung. Bayi mati ditolak di rumah sakit, anak remaja mati ditolak di rumah sakit, padahal rumah sakit menjamur di mana-mana. Zaman Pak Harto, pendidikan, kesehatan dan papan menjadi tugas layanan negara. Di zaman demokrasi liberal, pendidikan, kesehatan dan papan menjadi alat kapitalis dalam menguras kerja rakyat. Tak ada pertanggungjawaban negara sama sekali atas ruang publik.
zaman Pak Harto selalu dekat dan santun dengan ulama karena diurus dengan serius. Hasil survei yang menyebut bahwa Soeharto adalah presiden paling berhasil sebenarnya dapat dipandang sebagai sebuah romantisme. Ada nuansa nostalgia yang kuat di mana sebagian besar masyarakat masih banyak mengenang kejayaan masa lalu, terutama di era Soeharto. Didefinisikan sebagai tendensi untuk melihat kepemimpinan sebagai faktor yang paling penting dari kesuksesan atau kegagalan.